Halo Sobat Merdeka, perkenalkan nama saya Awizi Lesrori. Saya dari kampus Universitas Madura, Prodi Teknik Sipil. Saya sekarang sedang melakukan kegiatan modul Nusantara di Makassar, yaitu di Universitas Fajar. Saya bersama kelompok Lesindrang yang dibimbing oleh Ibu Yanti dan elonya Abang Ahmed. Kegiatan modul Nusantara kali ini yaitu refleksi 3 tentang naskah Lagaligo. Saya akan menjelaskan apa yang ada dalam naskah Lagaligo dan apa yang saya dapat dari refleksi 3 kali ini. Pada awalnya, seluruh isi naskah Lagaligo diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Karena pada waktu itu belum dikenal huruf atau aksara. Lalu setelah itu barulah cerita Lagaligo ditulis oleh orang-orang Luwu menggunakan bahasa Tai Luwu. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau Lagaligo ditulis oleh suku Bugis menggunakan bahasa campuran Bugis kuno dan Sanskerta dan ditulis dengan huruf lontaran. Menurut beberapa sumber Lagaligo ini ditulis pada sekitar abad ke-18. Naskah Lagaligo yang lengkap disimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Leiden, Belanda. Semua isi naskah Lagaligo dianggap sebagai kebenaran dan dijadikan pedoman hidup bagi suku tertentu di Sulawesi Selatan. Makanya dalam cerita Lagaligo itu gak boleh sembarangan karena dianggap sangat sakral dan biasanya tidak boleh dibaca sebelum melakukan ritual tertentu. Naskah Lagaligo dibaca dengan irama kayak menyanyikan lagu dan dinyanyikan oleh seorang pasure pada acara-acara penting seperti perkawinan, pindah rumah, atau bahkan sebelum turun ke sawah. Naskah Lagaligo ini membahas banyak hal mulai dari penciptaan dunia sampai kisah perlawanan dan pencarian cinta. Manusia pertama di bumi. Jadi dalam surek Lagaligo dikenal ada 3 bagian dunia. Ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas dan dunia bawah itu masing-masing dipimpin sama seorang penguasa atau raja. Sedangkan di dunia tengah adalah tempat tinggal manusia. Dunia atas ditinggali oleh Pak Totoke yang dikenal sebagai sang penentu nasib dan penguasa langit. Pak Totoke punya pasangan yang bernama Datu Pangleng. Mereka nih sama-sama memerintah dunia atas atau yang dalam Lagaligo disebut Boting Langgi. Lalu di dunia bawah atau yang dalam Lagaligo disebut Paratiwi juga diperintah oleh seorang raja yang bernama Guru Rieleng dan seorang ratu yang bernama Sinaung Toja. Yang menarik adalah penguasa dunia atas dan dunia bawah itu masih punya hubungan keluarga. Pak Totoke, penguasa dunia atas, adalah saudara kembar dari Sinang Toja, ratunya dunia bawah, dan Guru Riseleng, raja dunia bawah, adalah saudara kembar dari Datu Palengge. Tokoh utama dalam naskah Lagaligo yaitu Sawere Gading. Sawere Gading merupakan anak dari Batara Letu dengan Wedatu Senggeng. Batara Letu mempunyai anak kembar yaitu Sawere Gading dan Tenriabeng. Sejak kecil mereka dipisahkan dan dipertemukan saat mereka sudah dewasa. Sawere Gading ternyata terpesona dan jatuh hati pada saudara kembarnya serta ada niatan untuk menikahinya. Namun cinta Sawere Gading bertepuk sebelah tangan. Kemudian Sawere Gading pergi merantau ke beberapa tempat dan sampai akhirnya tiba di Cina. Di sana, Sawere Gading bertemu dengan wanita yang mirip dengan adiknya sendiri yaitu Wei Cudae, anak dari seorang raja di daratan Cina. Lalu mereka pun menikah dan mempunyai anak bernama Ilaligo. Nama naskah ini diambil dari nama putra Sawere Gading yaitu Ilagaligo. Sekian cerita yang saya sampaikan tentang naskah Lagaligo. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang saya dapat dari refleksi 3 kali ini adalah
Setelah membaca naskah lontaran Lagaligo, saya mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, serta mitologi yang menjadi bagian penting dari kebudayaan Bugis Makassar. Lagaligo adalah salah satu naskah klasik yang menceritakan tentang asal-usul dunia, penciptaan manusia, serta petualangan pahlawan.